Hero sudah melepaskan satu peluru baritannya. Connect Oh, di sana tanpa diketahui player. yang akhirnya berhasil ditandra walaupun masih sempat untuk udah, ini dia, let's go! Oke, kita terbangkan pesawat setinggi-tingginya di langit Bermuda. 4. Iya. Tapi sebelum kita melanjutkan ini ya kejelasan ataupun permainan untuk di map Bermuda kali ini, kita melihat di sini ada pesawatnya datang dari arah Random Village menuju ke arah Mil. Dan gue di sini pengen coba untuk membahas sedikit lagi poin-poin yang memang bisa didapatkan oleh tim grup A dan juga grup B. Nih, gue membahas di arah poin grup kecilnya yang dimana kalau kita lihat EVOS Divine berada di peringkat pertamanya dengan 105, sedangkan di Onyx Olympus itu di peringkat kedua dengan 101. Sedangkan di bawah sana ada tim First Rider dan juga Red Bull Rebellion yang berada di poin 70. Ya. Let's say kalau misalkan EVOS Divine mendapatkan 17 poin, gua rasa untuk malam hari ini mereka mendapatkan bintang. Dan kalaupun Onyx Olympus ternyata dia mendapatkan poin kecil, entah 4 atau 7, gua rasa teman-teman dari mungkin dari First Rider ataupun Red Bull Rebellion yang mendapatkan 20 poin, gue rasa masih ada chance buat mereka bisa mendapatkan bintang kedua di peringkat kedua grup kecil. Ya, benar. Mengingat ini masih ada 2 day lagi. Masih ada kesempatan besar untuk teman-teman Red Bull dan juga First Riders. Dimana kalau kita spotlight dikit tentang First Rider atau Red Bull. Dan Red Bull di round pertama kalau nggak salah Bongfor ya, itu mereka berhasil dapatin Buya loh. Oh, Wow. dapetin Buya, tapi setidaknya kalau untuk dapetin Buya gua rasa masih belum cukup ya untuk tim-tim yang udah lepas atau lega untuk mendapatkan Buya di match sebelumnya. Dan ya mereka balik lagi, mereka harus bisa mendapatkan placement terbaik mereka untuk bisa Benar. menunjang mereka naik poin mereka di grup kecil. Karena kita juga kalau melihat dari grup A sendiri juga kalau kita melihat Bonafide sama Sesnya juga turun mungkin 7 atau 4. Gua rasa ini masih ada titik balik dari teman-teman yang berada di grup A seperti Aura ataupun Rans bahkan DG masih bisa untuk mengikuti ataupun melakukan imbangan poin ke arah tim 2 dari Bonafide dan juga Ses Alphaing. Dan Iya. kita lihat sini sudah ada satu pergantian pemain di mana seorang Wiza In langsung turun lapangan ya kan untuk melakukan yang namanya in-game leader ke arah tim Onyx Olympus yang kalau kita lihat secara track record mereka di 3 match tadi Onyx Olympus belum mendapatkan performa terbaik dan bahkan permainan mereka lagi hancur banget untuk tadi 3 match. Iya, benar. Kali ini diutuslah seorang Kapten Wiza untuk membenahi tim Onyx. Semoga Onyx kali ini bisa mendapatkan poin penuh di round keempatnya. Dan menurut lu nih Bang For, gimana pendapat lu tentang Bonafide yang benar-benar try hard untuk mendapatkan poinnya malam hari ini? Ya, kalau kita berbicara untuk Bonafide yang lagi try hard untuk mendapatkan poin hari ini ya tentu mereka juga lagi ketar-ketir juga, lagi dak-dikduk juga, jantung mereka kena spot jantung juga karena dari beberapa titik rotasi mereka selalu terpotong oleh tim-tim lain, entah itu dari tim kepentingan grupnya dia sendiri ataupun dari tim grup B-nya juga. Ya. Karena secara sekali lagi nih dari final week yang memang menurut gua sebelum kita masuk ke final week ini memang dari hari ini matching hari ini sangat-sangat berbahaya banget. Dan sekarang kita melihat di sini ada teman-teman Ras yang juga lagi kondisinya berbahaya banget karena sudah ada satu tim Rimo Arjuna yang akan masuk nerobosin pertahanan dari satu tim dan itu Rans Esport yang ludah digempur. Dan dimana kalau kita lihat juga seorang Marcia sudah menembakkan dengan menggunakan satu senjata core-nya dari arah kejauhan Azuri. Ya, ini dia Rimo Arjuna, tim yang barusan dapat Buya. Kemungkinan aja ini dia dapat satu semangat baru ya dari Rimo sehingga dia pede untuk natakin teman-teman dari Ren sehingga ikinya udah harus diculik oleh teman-teman Rimo. Serta Rimo juga ini udah set up banget menurut gua di mana Ahnafnya sudah ada di dalam rumah labirin serta 2 player lagi itu ada di daerah rumah Harry Potter di samping rumah putih tersebut. Jadi ini agak sedikit sulit sih ketika teman-teman dari Rimo mau bergerak naik menuju teman-teman Rans di mana Rans itu emang udah ngeholding dan set up posisi banget di dalam rumah tersebut. Nah, ini gue juga melihat di sini dari arah POV Rimo Arjuna sendiri kalau kita lihat secara utility yang mereka miliki dari Fast bahkan juga medkit ataupun glue wall. Sedangkan kalau kita lihat dari utility granat yang mereka miliki, mereka sama sekali tidak mempunyai granat. Karena kalau kita berbicara untuk satu kompon rumah putih ini, paling enak banget untuk ngepanis lawannya tuh dengan menggunakan utility granat. Karena kalau kita berbicara granat sekarang memang lagi benar-benar berbahaya banget, benar-benar sangat-sangat sulit banget untuk kayak ketika lo melakukan satu defensif di dalam rumah, kalau misalkan kayak season-season sebelumnya kan rumah itu sangat kuat banget. Dan sekarang sudah ada seorang kapten dari JRA yang berhasil untuk di take down. Begitu juga Rama sudah mendapatkan satu take down lagi, bahkan coba untuk melawan kelas momen tapi ternyata Kimis
win yang akhirnya Rans Esports harus bertahan dengan satu member tersisa dari Salam Martia yang berada di arah patahan bukit ataupun di grounding di sekitaran area factory. Yaps, ini seperti yang dinotis dari Bang For tadi tentang granat, di mana granat sebelum bergeraknya teman-teman dari Rimo itu sudah ada satu granat yang meluncur meledak walaupun tidak mengenai satu pun member dari Rans, tetapi dari Jera memaksa untuk bergerak maju dan itu informasi penting bagi teman-teman yang untuk keras karena di sana cuma ada 2 orang. Namun kita berpindah kepada POV dari teman-teman Rimo yaitu Jera yang berhasil mendapatkan MVP di round sebelum. Iya, ini kapten kita yang juga pemain old banget ya dari season pertama FFML atau FFVM pertama. Nih JRA ini udah apa ya, udah turun dan sudah ikut serta di beberapa turnamen major di Garena Free Fire dan mencatatkan rekor-rekor ataupun kayak achieve yang mungkin didapatkan oleh JRA bersama dengan kawannya dulu seperti kayak di Bigetron itu ada si Ikam ya kan. Benar. Dan dua orang ini selalu terspotlight sama Garena ataupun ngelihat permainan mereka ini selalu mendapatkan permainan yang bagus dan sekarang mereka harus berbeda tim karena juga dari segi tim BTR juga harus bermain divisi 2 gitu kan. Ya, Sedangkan kalau kita lihat juga di sini JRA kembali dipercayakan oleh teman-teman Rimo Arjuna, bahkan seorang coachnya dari bukan StarX, justru itu StarX itu tim lama ya. Iya, Kan? sekarang di Rimo. Kita melihat ada Papa yang memang join ke Rimo Arjuna dan sekarang mempercayakan J lagi untuk bisa main di FFML Season 4 Divisi 1. Ya, betul banget. 2 tim yang 2 orang sebelumnya itu ada di satu tim yang sama. JRA sudah harus terfokus kepada Rimo dan juga Ikamnya udah berpindah haluan kepada DG. Jadi bisa aja nih 2 orang ini bakal reunian tapi saling perang di dalam Bermuda kali ini. Namun kita berpindah POV kepada Red Bull Rebellion, sang banteng kali ini yang emang bakal mengamankan satu kompon di dalam rumah sultannya yang mana itu ada di daerah rumah Pocino. Namun kita berpindah di sini kali ini landak kuningnya bakal berperang di mana sudah double factor dipindahkan bisa. First Raiders kali ini mencoba untuk menyambut pergerakan satu orang skupul didapatkan sementara daripada itu Souza berhasil mendapatkan Gare. Kali ini siap udah terjatuh di mana Wiza masih coba untuk mencari pergerakan yang emang benar-benar bagus. Satu player tersisa Wiza Darko berada di bawah menggunakan senjata kort mencoba untuk menatakin dan di sana cukup terkeas-keas karena kuarta digunakan dengan jongkok bisa mendapatkan Souza. Kali ini Onyx berhasil merevive satu playernya dan juga Darkol bakal dikeaskan dan rupanya Raja Elang harus terkena landak di sini. Waduh. Dengan masuknya sang kapten Wiza memberikan satu power abuse, satu power yang memang bisa mempertahankan posisi dari Onyx Olympus tidak tertusunkan oleh teman-teman First Rider, yang dimana First Rider lagi dan lagi di match keempat mereka mencoba untuk mengunjungi teman-teman Onyx Olympus yang sudah berpindah dari arah Captain menuju ke arah satu perbukitan di sekitaran area Kota Tua. Dan sekarang kita melihat dari secara kondisi memang satu pemain dari First Rider dari seorang Darkol dengan menggunakan senjata core-nya, gua rasa juga dia cukup sulit untuk menghadapi satu pemain dari seorang Wiza yang memang tadi kita lihat resource Chrono yang dimiliki oleh Wiza masih sempat untuk dipakai dengan cukup optimal dan itu bisa melakukan reviving ke arah teman-temannya yang udah tersungkur bahkan tersujud dan akhirnya ketika udah ke revive semua bahkan tadi 3 pemain dari Onyx Olympus ya Darkol mau ngapain lagi? Ya benar banget, walaupun dia udah menggunakan senjata core tadi ya dengan jongkok dan juga ini tentunya menjadi satu bahaya banget bagi First Raiders di mana sebenarnya dia tuh udah ingin rehat tetapi kali ini dia udah harus ditusunkan dan bisa aja ini ada angin segar bagi Red Bull Rebellion karena saingannya di papan 3 dan 4 itu udah harus diturunkan nih. Iya, harus diturunkan dan ya balik lagi kalau kita pembahasan untuk arah Onyx Olympus, kalau mereka ingin mengamankan bintang mereka untuk di match day 10 atau malam hari ini ya mereka benar-benar harus bisa menabung poin kill banyak untuk 3 match tersisa. Bahkan iya, kalau gua bisa lihat dari tadi segi dari current standingnya memang Onyx Olympus lagi berada di table kanan ya, tapi gua nggak tahu nih, gua tadi agak sedikit lupa, tapi ya it's okay, kita akan lihat aja gimana permainan untuk 5 Bermuda kali ini. Apakah Onyx Olympus kembali dengan powernya dia masuk seorang Wiza masih bisa untuk terarah dan rapi untuk secara setup perang, kita akan lihat saja nanti. Ya tadi pun Wiza udah benar-benar membawa tim ya, dimana dia menjadi last man standing dan benar-benar menunjukkan show-nya bahwa dia emang layak nih menggantikan Felix For You dan itu emang benar dibuktikannya menggunakan senjata Dapek dan dia berhasil melantangkan First Raiders. Namun kita berpindah kepada POV kita yaitu sudah ada EVOS Divine yang mana kali ini abunya lebih sedikit jauh daripada teman-teman dan juga
Rupanya mereka ini masih dengan meta klasiknya ya, bermain di luar circle dan juga sambil menunggu zona selanjutnya menyusup. Iya, kita akan menunggu untuk zona masuk ya, untuk zona selanjutnya yang dimana kalau kita lihat secara POV Red Bull Rebellion di area Pochinok mereka sudah mendapatkan checkpoint rumah Sultan, bahkan juga di area MBR mereka juga sudah mendapatkan satu rumah beton yang artinya dari kedua tim ini memiliki satu sisi vision yang sangat luas banget ke arah Mars Electric, bahkan ke arah satu perbukitan peak yang kalau kita lihat juga secara post to post juga area MBR akan mengunci teman-teman yang memang masuk ke dalam satu kompon-kompon di rumah Pochinok yang dimana kalau kita lihat juga kalau dari arah peak aja kalau kita ngelihat dari ke apa namanya dari garasi aja turun Betul. ke rumah sabun itu juga jadi satu checkpoint untuk bisa mempertahankan ataupun melakukan setup defense dan kita lihat sini Iya. kita ada reminder lagi Wah. buat kalian ya, buat kalian sekali lagi jangan lupa untuk di final week minggu depan kalian bisa mendapatkan item-item gratis ini seperti Alvaro, karakter Alvaro ataupun Notora, bahkan Betul. juga dari tiket dari Weapon Royal ataupun Diamond Royal kalian bisa dapatkan secara cuma-cuma hanya tinggal menonton saja untuk Betul. final week dengan menyentuh viewersnya ataupun milestone-nya 450.000 viewers. Yuk, sampaikan, wujudkan. Di mana? Di Free Fire Master League Season 4 ini. Lagi-lagi gue bilang, gak cuma player yang mendapatkan hadiah, tetapi viewers juga, penonton juga berhak mendapatkan hadiah. Contohnya sudah ada disebutkan dari Bang Ford juga, dan sudah terlihat di sisi sebelah kanan layar HP kalian atau TV kalian. Namun nih Bang Ford, kita back to the game. Gue sedikit tercuri perhatian gue sama satu player dari Rans yang dia ngeholding posisi di daerah rumah 3 bibir pantai di mana Marsha di sana ingin mengamankan placement pointnya. Iya, ini gua kalau lu bisa membahas untuk seorang Marsha yang lagi bertahan di arah bibir pantai ataupun di rumah 3 bibir pantai itu gua rasa memang itulah salah satu pilihan yang memang sangat baik untuk seorang Marsha bertahan sendiri karena teman-temannya sudah berhasil diculik oleh teman-teman Rimo Arjuna yang berada di arah rumah putih pinggir pantai juga dan secara kalau misalkan Marsha terlalu terburu-buru ataupun secara posisi dia memilih tempat yang salah ya gua rasa ini akan menjadi apa ya posisi yang tidak menguntungkan dan akhirnya ya tim Rans Esports harus menelan pil pahit di peringkat ke-11 dan secara kalau kita lihat ini zonanya sudah mulai menyusut dan dimana kalau kita bisa lihat secara posisi ataupun tempat Mars Electric sendiri juga ini sudah diamankan oleh teman-teman dari Rimo Arjuna. Ya, ada Rimo, Benefit, dan NXL. Dan ini jadi satu bahaya ya bagi teman-teman EVOS yang emang rotasinya ingin menuju daerah Mars Electric dan di sana Mars Electric perbukitan. Sudah ada Benefit. Ini mau nggak mau kalau EVOS bergerak menuju daerah perbukitan, otomatis dia bakal berjumpa dengan Benefit yang emang Benefit tersebut udah stay along banget di area sana dan sulit untuk diganggu gugat. Namun kalau kita sedikit bergerak ke arah teman-teman dari Aura, dia udah stay along, santai banget pergerakannya nih, gak mau terburu-buru, beda banget dengan tim lain. Mereka masih ada di factory. Iya, masih berada di factory tapi secara zona mereka harus memikirkan lagi, memutar otak lagi untuk bisa masuk ke dalam satu area zona safe zone yang gua rasa nih sudah masuk ke zona keempat dan around 1 menit lagi juga zona akan memaksa teman-teman Aura untuk bisa lebih cepat masuk ke dalam zona dan sekarang kita lihat di sini dari POV Bonafide sendiri mereka walaupun berada di arah high ground gua rasa dari satu posisi ataupun pijakan mereka dari Bonafide untuk ke arah tim EVOS yang melalui arah bawah pinggir pantai dengan menggunakan vehicle udah pasti sangat terlihat ataupun terdengar dengan jelas suara mobilnya. Itu yang artinya Bonafide sudah mulai menanamkan satu awareness ke arah satu perbukitan area yang memang juga menjadi satu checkpoint dari arah Sentosa menuju ke arah Mars Electric. Ya, EVOS. Kali ini ada di danger zone di mana EVOS punya kenangan pahit di danger zone-nya. Dia pernah tereliminasi satu squad dari danger. Kali ini mereka ada di danger zone bersama dengan Bonafide. Tetapi kali ini mereka diuntungkan karena lepas dari danger tersebut. Namun juga ada satu player tereliminasi dari Bonafide. Ini ada pergerangan. Terkena danger, bener banget. Danger nggak ada yang namanya mitos, Bang Por. Aduh. Jadi kenapa di satu supply airdrop yang dia panggil ternyata harus memakan korban temannya sendiri. Aduh, nih jadi satu kekurangan power dari tim Bonafide untuk bisa melakukan tim fight full ke arah teman-teman EVOS Divine yang dimana tim EVOS Divine sendiri secara manpower mereka udah lengkap 4 orang tanpa adanya tadi kalau kita bisa dengar seorang Azurin Natis bahwa teman-teman EVOS bisa pernah kena satu danger zone
ya balik lagi. Ternyata justru malah Danger Zone-nya masih belum bisa menumbangkan kembali teman-teman EVOS Divine dan EVOS Divine. Dari secara posisi mereka masih bisa mendapatkan peruntungan mereka dan keberuntungan mereka juga masih berada di area map Bermuda. Dan sekarang kita lihat juga sudah ada Onyx Tayo yang berhasil mendapatkan sarang Sesbara menggunakan courtnya. Dan kita lihat juga Fung sudah mulai melakukan yang namanya inisiasi lemparan granat yang akan coba untuk dimasak. Dan ternyata granatnya nyaris saja kena sarang Jojo di sini Azuri. Yes, gimana kali Gare berada di atas dengan senjata Dapek double factor. Di belakang masih ada dua teman-temannya lagi dan juga dari Sus mereka lebih berperan di dalam zona. Dan di atas sana Hellshon bakal coba untuk ngatakin. Kali ini dari Aira pun bakal jangan komit. Bang berhasil mencuri satu orang, Jojo dan juga Fang bakal terjepit. Kali ini Bang darah cukup sekarat banget karena di posisi sesulit ini ada 3 tim. Ada Ras juga di sisi lain bakal jangan komit. Ada Sus, ada Air Ember dan Onyx-nya lebih memanfaatkan momentum kali ini di mana dia harus ketemu satu orang. Kali Justine udah bakal ternait. Justine udah harus terjatuh oleh senjata McTubi dan ada Bonafide dieliminasi di posisi ke-11 di tangan EVOS disusul Rimo Arjuna yang barusan Buya tusun kali ini. Ya, baru saja Buya langsung tusun di match keempat kita untuk di map Bermuda kedua kalinya untuk hari ini di match ke-10. Kalau kita lihat juga ada Mr. 05 menggunakan ICXT-nya langsung atakin teman-teman Alvarez yang dimana 3 orang sudah menjadi korban keganasan dari EVOS Roar. Kalau kita lihat juga sudah ada target yang dipindahkan oleh Mr. 05 dengan ICXT-nya juga kalah dengan RBR dan Onyx Olympus yang mendapatkan satu momentum untuk kabur. Ternyata harus tereliminasi di peringkat ke-9. Oke, kita lihat juga seorang Zero sudah melepaskan satu peluru baretannya. Connect arah seorang Father pun masih bisa selamat, masih bisa untuk melindungi diri, tapi ternyata di sini zona sudah mulai sakit. Sedangkan kita lihat juga Red Bull sudah tertataki oleh teman-teman EVOS Divine yang berada di arah safe zone selanjutnya. Dan sekarang kita lihat juga POV minimap, Rans juga lagi kesulitan untuk masuk ke dalam zona, tapi seorang Jar dapatin 2 pemain dengan menggunakan granatnya Azuri. Wow, aduh cepat banget lagi-lagi MX2B-nya nih Bang Por dari Sam 13. Sang kapten dunia akhirat kali ini menunjukkan skillnya di mana EVOS sudah koleksi 10 poin eliminasi dan juga kali ini mencoba untuk menyambangi pergerakan dari teman-teman DG. Ada Aura dieliminasi di posisi kelima, Ikapnya udah terjatuh di sisi sebelah kiri dan kali ini bisa gua predik dari EVOS bakal coba nyayur karena posisi enak, namun dari belakang sudah ada satu player dari teman-teman Sus yang bakal ngeholding di sana tanpa diketahui player dari EVOS. Iya, tapi kalau kita melanjutkan lagi POV dari tim DG, dimana kalau kita lihat juga seorang Aduh! Kipu terpantau kepalanya langsung pecah oleh seorang Abak menggunakan Groza. Langsung di pop up satu persatu keluar ke arah depan. Sudah ada granat yang bakal coba untuk dimasak, dilempar, meletup, dan itu dia kena 2 orang langsung. Coba untuk dimajuin lagi, bersiap dengan satu senjata shotgun gebernya. Langsung Abak menerobos ke pertahanan dari EVOS Divine yang kalau kita lihat juga sudah ada satu follow up dari seorang Abu menggunakan papasnya, langsung menusuk dan melakukan tembakan ke arah seorang Abak yang akhirnya berhasil disandra walaupun masih sempat untuk di Divine, dan tapi ternyata dunia game tereliminasi di peringkat ketiga. Iya, sekali sudah Deadpool dari teman-teman XL bakal berjuang di mana dari bosnya sudah tertulis satu player lagi kali ini bakal tujuan komit di mana mereka kelima mencoba mengerahkan agresinya kali ini berada di lini terdepan. Deadpool bakal saling berjumpa di mana NXL-nya masih ada 3 orang. Mereka kelima merasakan dimah panas atau granat meledak di belakangnya. Kali ini hanya ada Glual sebagai pembatas mereka dan bakal saling berduel dari belakang. Sudah ada 3 orang, 2 orang kali ini mencoba ditembak, satu peluru masuk, satu lagi berbeler. Kali ini bakal dilewat di mana sudah Astrid dijatuhkan. Abu pun ditumbangkan kali ini dan rupanya EVOS eliminasi di posisi kedua. Buya di tangan NXL Liga Game. Wow, congratulations untuk teman-teman NXL Liga Game berhasil menahan tembakan-tembakan yang dibuat oleh EVOS Divine yang secara kalau kita